Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Oksyana dari Ilmu Komunikasi Kampus Paramadina Cikarang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper saya mengenai Cognitive Dissonance Theory. Yang kali ini saya mengambil kasus 3 mengenai perubahan organisasi. Jadi, di sebuah perusahaan teknologi yang telah memutuskan untuk beralih mode kerja sepenuhnya di kantor menjadi model kerja hybrid. Meskipun perubahan ini didasarkan pada penelitian tentang produktivitas, kesejahteraan karyawan, namun sebagian besar manajer senior menunjukkan resistensi terhadap perubahan ini. Jadi di era pasca pandemi, banyak perusahaan teknologi mulai mengadopsi model kerja hybrid. Transformasi cara kerja era digital telah menciptakan paradigma baru dalam kepemimpinan, terutama perusahaan teknologi dengan munculnya model kerja hybrid. Hybrid working yang telah menggabungkan kerja dari kantor, on-site, dan kerja jarak jauh tidak hanya menjadi tren, tetapi untuk meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan kerja dan kehidupan, serta produktivitas karyawan. Hybrid working memiliki fleksibilitas, keseimbangan hidup, pengurangan biaya transportasi, dan efisiensi waktu. Namun, implementasinya tidak selalu berjalan dengan mulus. Perubahan menuju hybrid working menghadirkan tantangan signifikan bagi pemimpin dan mendapat penolakan dari sebagian besar manajer senior. Penolakan ini menunjukkan adanya konflik antara nilai-nilai dan keyakinan lama dengan sistem baru yang diterapkan, yang dapat dianalisis menggunakan teori disonansi kognitif. Case kali ini cocok dengan teori cognitive dissonance yang dicetuskan oleh Leon Festinger pada tahun 1957 dan dipubliskan dalam bukunya A Theory of Cognitive Dissonance yang menyatakan bahwa kondisi ketidaknyamanan psikologis yang terjadi ketika seseorang memiliki dua atau lebih kognisi yang saling bertentangan gitu ya. Perusahaan teknologi yang memutuskan beralih dari mode kerja sepenuhnya di kantor menjadi hybrid working, resistensi manajer senior yang akan dialami sehingga menolak perubahan diantaranya tuh sebagai berikut. Yang pertama itu sistem lama dan kebijakan baru. Manajer senior tuh menerapkan prinsip bahwa produktivitas optimal hanya dapat dicapai melalui kehadiran fisik di kantor. Sedangkan hybrid working ini menyebabkan kurangnya interaksi sosial karyawan, dan bekerja dari rumah atau tempat terpisah itu mengurangi rasa kebersamaan dalam semangat tim gitu. Nah, disitulah muncul disonansi karena bertentangan dengan keyakinan tersebut. Nah, untuk yang kedua, identitas profesional. Manajer senior itu melihat dirinya sebagai pemimpin efektif dalam konteks tatap muka gitu. Sedangkan hybrid working menyebabkan tantangan dalam berkomunikasi tim yang tidak real time. Perubahan sistem kerja menentang identitas profesional manajer senior gitu. Untuk selanjutnya itu dari pengalaman. Pada masa pandemi mungkin kita merasakan ya jenuh-jenuhnya bekerja dari rumah dan semuanya tuh hanya bisa kita lakukan melalui online gitu. Kita nggak bisa tatap muka langsung. Disitulah muncul pengalaman negatif gitu ya saat melakukan pekerjaan work from home yang membosankan dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya pada masa pandemi itu yang memperkuat resistensi. Nah, untuk yang keempat ini adalah minim kontrol. Manajer senior tuh nggak bisa kontrol kalau misal kita bekerja dari berbagai tempat, misal WFH atau work from cafe atau dimanapun itu. Nah, dan itu bukan cuma minim kontrol oleh manajer senior, tapi keamanan data juga. Working from home atau misal kita menggunakan wifi publik itu tuh dapat meningkatkan resiko keamanan data karena kita menggunakan wifi publik yang beresiko terkena serangan cyber yang menimbulkan kecemasan pada manajer senior gitu. Lantas bagaimana strategi dan rekomendasi untuk perubahan kerja dari kantor menuju hybrid working ini ya? Untuk mengatasi disonansi dan resistensi ini, perusahaan teknologi dapat menerapkan beberapa pendekatan dan persiapan untuk mendukung sistem hybrid working. Yang pertama itu dengan teknologi yang mendukung.
perusahaan tuh harus memastikan karyawannya memiliki dan memadai untuk bekerja dari mana aja, entah itu dari laptopnya atau softwarenya untuk mendukung pekerjaan karyawan untuk berkomunikasi dan mengolah data. Komunikasi internal yang efektif dapat mengubah persepsi bahwa peran manajer sebagai fasilitator hasil bukan untuk mengawasi kehadiran karyawan, namun dengan mengerjakan pekerjaan sesuai kapasitas semaksimal mungkin gitu. Kemudian untuk yang kedua itu pelatihan dan dukungan teknis. Perusahaan harus memberikan pelatihan kepada karyawan tentang penggunaan teknologi dan cara kerja yang efektif dalam hybrid working, workshop kepemimpinan, dan memberikan simulasi tentang manajemen tim. Jarak jauh dalam pelaksanaan dukungan teknisi juga harus selalu ada untuk membantu karyawan mengatasi masalah-masalah teknis yang akan dihadapi. Dan pastinya dalam case pelatihan dan dukungan teknis ini, orang yang paling banyak dilibatkan adalah manajer senior untuk reduksi disonansi secara strategis gitu ya. Dan pastinya kita harus melakukan beberapa program uji coba hybrid gitu sebelum untuk peralihan dari kerja dari kantor dan hybrid working ini. Kemudian partisipasi dan kebijakan hybrid yang jelas. Perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas, termasuk aturan kapan harus WFO dan kapan harus WFH, kebijakan jam kerja, standar kerja, protokol keamanan dan komunikasi untuk menjaga informasi perusahaan tetap aman. Nah, ini juga harus melibatkan manajer dalam perancangan kebijakan hybrid dengan menyediakan forum berbagai pengalaman dan tantangannya. Kesimpulannya, nah, pada case kali ini dapat disimpulkan emang kognitif dissonance ini adalah fenomena yang umum terjadi pada kehidupan sehari-hari dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku dan pengambilan keputusan individu. Memahami disonansi kognitif dapat membantu individu dan profesional dalam mengembangkan strategi untuk menghadapi ketidaksesuaian. Resistensi terhadap hybrid working di kalangan manajer senior dapat menjadi tantangan dan perusahaan dapat merancang strategi yang tidak hanya berfokus pada struktural, tetapi juga pada perubahan psikologis dan kognitif. Pendekatan yang empati berbasis data dan partisipasi akan mengurangi resistensi dan memperlancar proses transisi menuju model working hybrid working ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.